Kelompok Cipayung Plus menilai pemerintahan Joko Widodo gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengklaim pihaknya terbuka terhadap kritik terutama hal-hal yang belum diselesaikan pemerintah. Kelompok Cipayung Plus menilai Presiden Joko Widodo gagal menangani pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Joang 45 kemarin, mereka menyampaikan 12 tuntutan. Di antaranya mendesak agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi seluruh jajaran di kabinetnya, mengevaluasi kebijakan dalam penanganan pandemi, dan meminta Presiden Jokowi untuk mengambil alih dan memimpin langsung penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, serta membentuk tim khusus dari pusat ke daerah. Selain itu, kelompok Cipayung juga meminta Presiden untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial dan menggratiskan tes COVID serta obat-obatan. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan transportasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ke-12, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku yang melakukan korupsi. Terkait hal ini, pihak istana mengapresiasi kelompok Cipayung Plus yang telah memikirkan penanganan pandemi COVID-19. Namun hal tersebut tentunya harus disampaikan dengan indikator yang jelas. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka atas kritik, terutama hal yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Jokowi juga berharap bisa segera melewati ujian pandemi dengan usaha dan dukungan dari seluruh masyarakat. Kelompok Cipayung Plus menilai Presiden Joko Widodo gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Jeffrey Gultom, dan Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Saya ke Jeffrey terlebih dahulu. Jeffrey, dari kelompok Cipayung Plus ini menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo ini gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Berdasarkan data apakah dan apakah indikatornya yang menjadi penilaian tersebut? Baik, terima kasih banyak Mbak. Kita harus akui bahwa apa yang kita suarakan kemarin itu bisa sampai ke pemerintah karena kita sudah melalui diskusi panjang dan juga kajian. Ada beberapa variabel yang tentunya membuat Cipayung Plus berkesimpulan seperti itu. Di antaranya misalnya ketahanan kesehatan Indonesia yang rapuh, indikatornya kematian tinggi. Data terbaru sejak 3 Juli sampai 19 Agustus itu ada sekitar 61.041 orang yang meninggal, atau kalau kita kalkulasi sekitar 55 orang per jam. Kemudian pelaksanaan 3T yang rendah itu karena kosnya memang cukup mahal. Fakta di lapangan misalnya paket reguler itu sekitar 1 juta rupiah, biasanya 700 ribuan, tapi hasilnya 1 kali 24 jam. Itu pun terkadang agak lama, sekitar 3 kali 24 jam. Padahal harganya bisa 2 kali lipat itu, mencapai 1,5 juta. Kemudian ketika kemarin itu disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa harus diturunkan harga itu, sebenarnya kan terlalu lama itu. Karena suara-suara ini sudah kita suarakan jauh lebih lama, tapi baru sekarang dieksekusi. Kemudian ada okupansi bed, kemudian obat-obatan dan produksi oksigen Indonesia terbatas. Kemudian ada tenaga kesehatan Indonesia yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah berupa insentif dan upah. Kemudian ada program vaksinasi serta distribusi obat-obatan yang dilakukan oleh kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BUMN yang menjadi leading sektor ini itu masih belum optimal. Jumlah yang sudah vaksin aja masih sekitar 14,77%. Itu jauh dari target yang diharapkan Pak Jokowi. Misalnya begitu. Kemudian ada beberapa variabel lagi seperti misalnya jaringan pengaman sosial yang tidak tepat sasaran. Itu ada terjadi kekeliruan atau ketidaksinambungan antara
kementerian, misalnya validasi data JPS Indonesia yang belum terintegrasi baik, nomor KTP dan KK misalnya yang tidak valid, kemudian ada penggandaan begitu. Kemudian di tengah-tengah penderitaan rakyat ini masih terjadi juga korupsi, seperti korupsi bansos. Kemudian juga ketika dalam pendistribusian bantuan sosial itu bahkan ditemukan dan diakui ada pungli begitu. Jadi ada beberapa variabel-variabel yang kita nilai berdasarkan data dan kajian yang kita pegang gitu, bahwa presiden itu kami nilai dari kelompok Cipayung Plus itu minus gitu. Baik. Dan sebenarnya suara-suara ini yang harus kita sampaikan ke Pak Presiden gitu. Baik, saya ke Mas Eben. Mas Eben, pemerintah gagap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Anda sendiri setuju atau tidak? Kalau persoalan gagap atau tidaknya kan parameternya di mana gitu. Karena gini. Tadi barusan disebutkan oleh Jeffrey. Iya, kalau parameter data yang disampaikan Jeffrey tadi berkaitan dengan pendistribusian yang tidak mencapai target, itu problemnya bukan di presiden. Problemnya ada di menteri yang tidak mampu menerjemahkan keinginan presiden itu sendiri. Makanya nah ini Bang, kan sudah Abang akui itu. Makanya itu menjadi salah satu tuntutan kita. Kita akui Pak Presiden ini sudah kerja. Tapi jangan sampai menterinya tidak maksimal. Oke, Jeffrey tahan dulu. Biarkan Mas Eben berbicara. Silakan Mas Eben. Saya, kawan-kawan jangan lagi memasuki persoalan kritiknya itu berkaitan dengan kinerja. Langsung aja minta menteri-menteri yang tidak punya kemampuan kinerja atau minus segera mundur. Itu lebih terhormat daripada semua serangan ini seakan-akan presiden tidak mampu melakukan kerja-kerja atau tugas-tugas kepresidenannya atau tugas-tugas eksekutifnya. Karena kita lihat presiden udah cukup letih lah ya menghadapi problem pandemi ini. Problem pandemi ini kan bukan juga problem yang semudah yang kita gambarkan. Belum lagi problem ekonomi yang hari ini kita lihat juga semakin merosot, tapi mulai ada tren positif. Artinya coba lebih objektif kawan-kawan Cipayung gitu. Kalau mau yang lebih tegas lagi, kritik tuh menteri-menteri yang tidak mampu kerja. Kalau mau lagi tingkatkan lagi, hukum mati mereka yang terlibat dalam kasus jual beli atau memperjualbelikan problem pandemik ini. Oke. Saya kembali ke Jeffrey. Maksud dari teman-teman Cipayung Plus itu mengkritik presiden secara personal, kerja presiden secara personal, atau lebih ke pemerintahannya sih? Sebenarnya kita mengkritik pemerintahan, kan beliau ini kan kepala negara. Jadi ketika ada menteri-menteri atau pembantu-pembantunya yang tidak optimal, ya kita mengkritik beliau, kita memberikan suara supaya beliau itu mendengar. Jadi beliau bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga penanganan COVID-19 ini lebih optimal gitu loh. Karena ketika beliau bekerja dengan baik, tetapi pembantu-pembantunya ini seolah-olah santai-santai saja, sehingga kita memberikan saran kepada Pak Jokowi begitu loh. Baik. Itu baru ini baru menarik lah ya. Menurut saya gini, apa yang disampaikan adik-adik Cipayung ini udah cukup pas sasaran lah. Artinya mereka ini juga harus jangan berdiam diri dalam problem pandemik ini. Karena mereka ini kan mahasiswa-mahasiswa yang punya daya kritis. Problemnya adalah kalau seandainya mereka diam, karena saya lihat banyak sekali keinginan presiden atau ekspektasi presiden, menteri-menterinya memang tidak mampu menerjemahkannya. Kita lihat misalnya kayak di kesehatan. Sekarang sudah ada standarisasi alat PCR harus melalui Menteri Kesehatan. Kita lihat banyak produk-produk palsu yang kita lihat dijual belikan di lapangan, dan ini bahaya karena ini saya lihat mafia kesehatan ini sama saja dengan mafia penjahat kemanusiaan. Makanya kalau kami sebagai pendukung presiden meminta segera penegak hukum mati nih para bandit-bandit ini nih di Kementerian Presiden. Pembantu-pembantu juga banyak orang jahat. Sampaikan juga menteri-menteri ini banyak garongnya daripada membantu presiden. Banyak garong dan malingnya. Baik. Jadi maksud dari teman-teman Cipayung Plus ini adalah mendesak presiden supaya segera mereshuffle dan mengevaluasi kabinetnya, seperti itu maksudnya mungkin?
Ya betul Mbak Nisa. Kemudian kan ada 14 poin tuntutan kita. Bukan hanya kepada fokus merevisi ataupun meresafel kabinet kerja. Misalnya Presiden harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Kemudian pemerintah itu harus membuat roadmap penanganan COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan misalnya. Baru kami mendesak Presiden Jokowi untuk mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 dan melakukan reformasi Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian membentuk tim khusus komunikasi penanganan COVID-19 sehingga alur komunikasi antar kementerian itu jelas gitu. Jangan yang satu bicara lain, yang satu bicara lain gitu. Kemudian pemerintah harus segera memperbaiki data penerima atau mekanisme penyaluran bantuan sosial. Segera gratiskan biaya tes COVID-19 misalnya, karena kan harganya tinggi kali di tengah-tengah masyarakat sekarang yang sulit, sangat susah kita Mbak. Kemudian menghentikan segala tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi, dan saya lihat pemerintah sudah kooperatif. Kemudian bagaimana menggratiskan UKT, karena kita tahu di dunia pendidikan hari ini sangat sulit. PPKM itu sangat mempengaruhi dunia pendidikan gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebenarnya harus juga pro kepada pendidikan. Kemudian kita mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum seperti yang tadi dibilang Bang Ebenezer supaya tegas dan tidak tebang pilih. Dan kami juga melakukan dukungan terhadap pemerintah walaupun yang kami lakukan itu masih sangat kecil. Misalnya di kelompok Cipayung Plus itu ada membagikan distribusi makanan terhadap masyarakat, membuat dapur umum, kemudian menginstruksikan supaya semua cabang itu mendukung pemerintah. Jadi kami Cipayung Plus ini bukan hanya mengkritik, tetapi melakukan kerja-kerja yang kecil juga, tapi berdampak. Gitu. Oke, baik. Mas Eben, mungkin sebagai loyalis Jokowi sejak lama mungkin bisa membantu agar suara-suara mahasiswa ini sampai langsung dan evaluasi, reshuffle segera dilakukan mungkin di tengah pandemi saat ini yang sudah 1,5 tahun tapi masih gagap aja gitu. Ya gini, tadi apa yang disampaikan Jeffrey Gultom itu sebenarnya Presiden sudah nyampe ke telinga Presiden. Presiden kan bukan tipikal yang tipis telinga beliau. Beliau masukan dan kritikan bentuk apapun pasti beliau sangat mendengarnya. Makanya beliau cepat merespon apa yang disampaikan kawan-kawan kelompok Cipayung Plus ini. Karena biar gimana pun Presiden dalam menangani problem pandemik ini juga tidak mungkin bisa sendiri. Dibutuhkan namanya elemen-elemen lain untuk bersatu padu dalam penanganan COVID ini. Jadi menurut saya sudah cukup baguslah kawan-kawan melakukan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Jangan biarkan kekuasaan itu larut dengan apa yang dia lakukan, karena ini juga bahaya buat pemerintahan Jokowi. Tadi disampaikan persoalan jangan ada kriminalisasi, kemudian jangan ada pembungkaman, dan itu salah satu agenda yang tetap Presiden menjaga. Karena komitmen Presiden adalah menjaga demokrasi ini jangan sampai dibajak oleh para bandit-bandit dan mafia-mafia. Kita sebagai aktivis 98, apalagi kawan-kawan Cipayung, kita lihat track recordnya tidak pernah letih untuk berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dan juga mendukung kekuasaan. Posisi Cipayung ini kan selalu seperti itu. Jadi menurut saya kawan-kawan Cipayung ini jangan juga letih untuk menyampaikan kritik. Tapi menurut saya saran saya harus lebih keras. Yang tadi kayak kesannya keluh kesah doang tuh. Tidak keras tuh menurut saya. Oke. Mungkin masuk dari Bang Eben, nanti lain kali teman-teman Cipayung ini lebih mendetilkan tuntutan-tuntutannya. Misalnya untuk Kementerian A, B, C, D. Apa saja evaluasi dari teman-teman Cipayung Plus? Ya. Begini jangan Pak. Dievaluasi. Gini, Jeffrey, aku rasa tak usah dievaluasi. Dicopot aja itu menteri-menteri yang kira-kiranya tidak lagi mampu bekerja di pemerintahan kedua Presiden ini. Tinggal kalian jabarkan nama-namanya siapa aja. Misalnya Menteri Kesehatan, siapa namanya? Pratikno yang berkali-kali blunder, kemudian Bahlil yang jalan-jalan ke luar negeri saat pandemik. Lantas kemudian anaknya Ketua Umum Partai Golkar saat pandemik dia honeymoon ke Jepang. Nah, itu kritik. Gitu loh. Bang, begini. Kajian kita itu ada sekitar 40 lembar, ya toh. Dan kita berharap bisa sampai ke meja Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan harus kita bantu, kita dukung. Presiden ini butuh bantuan loh.
Dan kita melihat itu dari perspektif yang lain, dari luar istana gitu. Jadi kita mengkritik Pak Presiden Jokowi itu merupakan cara kita untuk menolong beliau dengan pola yang berbeda gitu. Persoalan nama-nama menteri yang mau dicopot atau diresafel oleh Pak Jokowi itu merupakan kewenangan beliau, Pak. Cuman kita hanya memberikan masukan dan datanya ada gitu loh. Jeff, kalau kau merasa memiliki bangsa ini, kalau kau punya daya kritis terhadap problem bangsa ini, jangan pernah sungkan menyampaikan hal yang benar. Jangan juga pernah ragu. Karena kalau kau aktivis punya keraguan, kau jangan jadi aktivis. Gitu. Kritik sekeras mungkin. Karena presiden ini bukan presiden yang anti terhadap kritik. Gitu. Walaupun kita lihat sisi kiri kanannya ini yang garong-garong ini kecenderungannya selalu merongrong apa yang presiden inginkan. Misalnya kayak tadi kamu bilang tadi bahwa presiden menginginkan persoalan target vaksinasi itu per hari 3 juta atau sampai 5 juta. Faktanya sampai detik ini ternyata jangankan 3 juta, 100.000 pun nggak tercapai. Karena kenapa? Dimonopoli. Padahal kita punya infrastruktur kekuasaan, ada Kodim, Korem dan sebagainya. Artinya sentra-sentra vaksin tadi kan bisa didistribusi ke tempat-tempat itu semua. Jadi menurut saya, saranku kawan-kawan Cipayung ini langsung aja minta para pemain atau mafia pandemik ini dihukum mati. Oke. Jeffrey, silakan. Menteri yang tidak mampu kerja segera mundur atau dicopot, itu aja. Jadi teman-teman ini mengkritik secara langsung menyebut nama dan mendetail evaluasi atau mengapa Menteri A, Menteri B, Menteri C layak dicopot gitu. Iya, sudah copot aja, orang nggak ada yang mampu kok. Oke, silakan Jeffrey. Semua tidak. Kalau pemerintahan Jokowinya, menurut saya sudah cukup maksimal lah menjalankan tugas-tugas kebangsaannya dalam menangani persoalan COVID dan kemudian masalah ekonomi yang hari ini kita hadapi. Nah, problemnya hari ini adalah di lingkaran Jokowi yang tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan presiden, karena mereka sibuk bisnis buat 2024. Oke. Iya. Dan sibuk juga menikmati fasilitas itu sendiri. Oke, tanggapan dari teman-teman mahasiswa seperti apa? Ya, saya pikir sudah benar yang tadi disampaikan oleh Bang Immanuel dan kami sepakat itu. Jadi saya sudah sampaikan kajian kita itu sudah ada, sudah 40 lembar, sudah kita sampaikan secara detail di situ. Bahkan kita melihat tadi menteri-menteri atau pembantu-pembantu Pak Jokowi ini kan nggak punya sense of crisis gitu. Di saat kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, ada beberapa pembantu-pembantu beliau juga sibuk buat billboard misalnya untuk nyapres atau apa begitu. Padahal kalau dana billboard itu misalnya dirupiahkan bisa membantu tes PCR misalnya, atau bisa membantu distribusi makanan untuk masyarakat kecil misalnya begitu. Jadi saya pikir apa yang kritik yang kita sampaikan dari kelompok Cipayung Plus dan juga tim 9 dalam membuat kajian yang kita suarakan itu, saya harap sudah bisa masuk kepada meja Pak Jokowi sehingga teman-teman kelompok Cipayung Plus ini juga bisa dilibatkan untuk membantu Pak Presiden gitu loh. Oke, silakan. Gini, kajian-kajian yang disampaikan oleh kawan-kawan Cipayung saya rasa cukup menarik lah, karena mereka juga punya basis akademik lah, nggak bisa diragukan lagi lah. Tapi problemnya, yang kau lawan itu adalah orang-orang yang bebel di lingkaran Jokowi. Kau tak usah pakai kajian melawan mereka. Kau turunnya semua kawan-kawan Cipayung Plus itu banyak sekali. Itu minta mereka segera dicopot atau dihukum mati itu yang terlibat dalam kasus-kasus PCR, jual beli PCR dan alat-alat kesehatan yang lainnya dalam pandemik ini. Jadi tak usah punya keraguan, Jeffrey. Karena presiden juga butuh kayak kalian-kalian ini. Presiden butuh orang-orang yang kritis. Presiden tidak butuh orang-orang yang cari muka di mata presiden. Presiden butuh anak bangsa, kader bangsa yang punya daya kritis, tapi tidak memeras. Tapi tidak seperti oposisi yang kerjanya meras. Saya sekali lagi. Baik, biar oposisinya berkualitas, biar kritik kalian itu berkualitas, tidak menjadi kaleng-kaleng. Baik, terus saya ke Jeffrey. Mungkin dari benang kusut penanganan pandemi ini, kalau menurut teman-teman dari Cipayung Plus, apa hal pertama yang harus paling urgent saat ini diperbaiki? Ya, saya pikir kalau dari kita sebenarnya yang seperti kita diskusikan tadi bersama Bang Immanuel,
bahwa presiden itu harus tegas ketika ada kekritisan, suara-suara kenabian yang disampaikan terhadap pemerintahan Pak Jokowi langsung dieksekusi, karena jangan sampai Pak Jokowi ini sudah bekerja keras tetapi pembantunya santai-santai saja sehingga nama beliau yang jelek, kan yang presiden Pak Jokowi gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya Baik. ada laporan ataupun suara-suara misalnya mafia-mafia divaksin gitu, yang menteri-menteri terkait langsung copot aja gitu. Oke. Karena kalau menterinya nggak kerja dengan baik, yang salah Pak Jokowi gitu. Oke, itu tugas kawan-kawan kelompok Cipayung. Itu tugas kalian. Kalian Baik. suara kalian itu kalian sampaikan itu. Kalau Baik. tidak bisa melalui media, turun di jalan. Jangan Bang, dulu, kan masih lagi pandemi, masih pandemi. Bang, gimana mau turun ke jalan, Bang? Masa kelompok Cipayung lebih keras dibanding saya sebagai pendukung presiden suaranya? Nah, maksudnya kalau misalnya mau lakukan aksi nyata, kami juga akan bisa, Bang. Bayangkan Cipayung Plus seluruh Indonesia itu luar biasa, Bang. Tapi kan kita menghargai pemerintah. Kan kita mendukung. Gitu loh. Bentuk penghargaan pemerintah itu dengan kau bersikap. Bukan Iya, dengan dia. sikap yang kita lakukan ya sudah seperti itu, Bang. Kalau memang mau aksi ke jalan, Bang, besok pun kami bisa instruksikan seluruhnya, Bang. Baik, untuk turun ke jalan, mungkin jangan dulu karena saat ini lagi PPKM ya. Mbak, itu yang kita sampaikan tadi sama Bang Immanuel gitu loh. Baik, Kalau baik. Cipayung Plus itu jangan ditantang hal-hal seperti itu, Bang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Jeffrey Gultom dan terima kasih juga Mas Immanuel Ebenezer. Yang penting adalah intinya jangan sampai kerja keras itu tertutupi oleh kompromi politik. Terima kasih Jeffrey dan Mas Immanuel telah bergabung bersama kami di News Sore. Pemirsa, usai